Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan syukranillah. Salatan wa salaman alaika ya habiballah ya Rasulullah. Ya syafi'an alki indallah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Fikri Farihin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Tahsinul Qiraah dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas materi yang sudah dipresentasikan, yang mana pembahasan kali ini yaitu tentang ibtida al-qiraah dalam tajwid. Nah, materi kali ini sangat berkaitan dengan mata kuliah Tahsinul Qiraah. Baik, sebelum saya menuju ke pembahasan, di sini saya ingin memperkenalkan saya Wahyudi, seorang mahasiswa semester 7 Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Saya berkuliah di Universitas Islam Kyai Haji Ahmad Musyakisah. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai ibtida. Ibtida sendiri menurut bahasa berasal dari kata ibtida. Dalam ilmu tajwid, ibtida berarti memulai bacaan setelah berhenti atau waqaf. Memulai bacaan baru pada bagian tertentu dari ayat Al-Quran. Menurut Imam Ibnu Al-Jazari, pada tahun 833 Hijriah, ibtida adalah pengucapan ataupun lafadz Al-Quran dari awal setelah waqaf dengan memperhatikan kesempurnaan makna dan hukum tajwid. Kemudian dalam konteks tajwid, ibtida al-qiraah berarti memulai bacaan Al-Quran pada suatu kata atau ayat tertentu dengan tujuan untuk membaca secara benar sesuai kaidah tajwid dan makna yang utuh. Dalam istilah para ulama tajwid, ibtida adalah memulai bacaan yang telah menyambungnya dengan bacaan sebelumnya. Dengan demikian, seseorang dikatakan melakukan ibtida ketika ia memulai membaca Al-Quran dari tengah-tengah ayat atau dari kata tertentu setelah berhenti waqaf. Apa tujuan ibtida? Tujuan utama ibtida ialah menjaga makna ayat agar tidak berubah. Karena pemilihan tempat ibtida yang salah dapat menyebabkan pergeseran arti, bahkan kesalahan makna yang fatal. Oleh karena itu, memahami ibtida al-qiraah menjadi bagian penting dalam mempelajari ilmu tajwid secara sempurna. Kemudian, ibtida juga memiliki ketentuan umum. Yang pertama, tujuan utama ibtida menjaga makna ayat agar tidak berubah. Karena pemilihan tempat ibtida yang salah dapat menyebabkan pergeseran arti, bahkan kesalahan makna yang fatal. Oleh karena itu, memahami ibtida al-qiraah menjadi bagian penting dalam mempelajari ilmu tajwid secara sempurna. Ibtida harus dilakukan pada tempat yang sesuai dengan makna. Tidak boleh ibtida pada tempat yang menyebabkan perubahan makna. Ibtida dilakukan setelah berhenti atau waqaf. Ibtida disertai niat dengan membaca tartil. Kemudian ibtida dari hamzah wasal adalah hamzah yang ditulis di awal kata tetapi hanya dibaca ketika berada di permulaan bacaan. Sedangkan ketika disambung dengan kata sebelumnya, hamzah tersebut tidak dibaca. Kemudian aturan bacaan hamzah wasal saat ibtida. Yang pertama, pada kata benda isim, hamzah wasal dibaca kasrah. Misalnya ismuhu. Kemudian pada kata kerja fiil, bentuk perintah atau lampau 5 huruf, hamzah wasal dibaca fathah. Misalnya idhab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi ibtida ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.